Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala la nabiyya ba'da al-qawlil fi hadisihi man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara al-hadis وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان الآية صدق الله العظيم. Para ulama istilah para kiai serta para asatidz disebut utamanya teman-teman tokoh masyarakat atau justru tokoh kecuali ada di samping awal korban bukan kesulitan teman-teman pengasuh pondok pesantren sekaligus yayasan yatim piatu dan doakan dengan ibu dan muka dengan jiasi sebagai ibu yang perlu sangat hormati uki studio terus musola juga perlu sangat hormati studio jamaah sholat isya sekaligus ibadah sholat tarawih baik bapak ibu anak-anakku semuanya yang dirahmati Allah. Pertama-tama tadi isim sholot dari Allah Subhanahu wa Ta'ala waktu dalam niko belum panjenengan sah diberkati oleh Allah sehingga kita sampai sesaat lalu perlu melaksanakan sholat isya secara berjamaah, kemudian disusul dengan menjalankan ibadah sholat tarawih. Harapan dan doa semoga seluruh aktivitas yang sudah kita lakukan selama di awal Ramadan sampai pada hari ini semoga betul-betul jadi amal yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga ujung-ujungnya bisa mengatakan kita bisa meraih husnul khotimah. Amin. Hingga kali sallallahu salam mugi Allah tansah dan berkat Tuhan dan junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga satu bagi berkah Tuhan dan kita menikah dinul Islam wal iman. Hadirin baru kami melihat perjalanan waktu tak terasa pada malam hari ini kita sudah memasuki malam yang ke-15. Ini artinya puasa kita sudah kita jalankan, insya Allah kita sudah mendapatkan 14 hari untuk ibadah sholat tarawih, insya Allah malam yang ke-15. Para jemaah sekalian, satu di antara keutamaan puasa di bulan suci Ramadan, satu di antaranya mengantarkan kita menuju pribadi orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Satu di antara tujuan puasa di penghujung ayat tersebut Allah mengatakan la'allakum tattaqun, agar dengan puasa itu kita betul-betul menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Imam Ghazali, potret orang yang bertakwa itu bisa kita lihat dari beberapa sifat yang terpuji. Satu di antaranya, dia bisa menjaga lisannya dari sesuatu yang menyebabkan kita berada dalam kemarahan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Utamanya panjenengan nalika poso supados poso kula betul pada tahun ini kualitas puasa kita meningkat. Maka puasa tidak hanya sekedar menahan tidak makan, tidak minum, ada saat-saat yang dilarang, tapi jauh lebih dari itu kita usahakan anggota tubuh kita juga ikut puasa. Termasuk diantaranya jaga lisan, jangan sampai kita menghibah, karena hibah bisa menghapus pahala puasa. Hibah kemudian namimah, adu domba, usahakan dihindari. Kemudian wal yaminil ghamus, sumpah palsu. Kemudian al-kidbu, hindari jangan sampai bohong, karena bohong bisa menyebabkan pahala puasa dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru setelah itu warna bisahwa, kita jaga pandangan kita dari melihat sesuatu yang mengakibatkan kita syahwat. Ketika kita puasa, mari kita jaga hal itu biar pahala puasa kita betul-betul tidak dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak cukup hanya menjauhi hal-hal yang membatalkan puasa, sekaligus kita jauhi hal-hal yang mengakibatkan pahala puasa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika kita puasa, jaga lisan, jangan sampai melakukan hal-hal yang mengakibatkan pahala puasa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian potret orang yang bertakwa yang kedua, jaga mata ya, dari hal-hal yang menyebabkan kita melakukan maksiat mata. Mari kita jaga apalagi ketika puasa, jangan sampai melihat sesuatu yang mengakibatkan kita syahwat. Kemudian selanjutnya jaga kaki, jangan sampai melangkah pada tempat-tempat yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaga hati dari hal-hal yang menyebabkan kita lupa kepada Allah. Jaga perut dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Ketika kita beribadah, upayakan semoga ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika itu sudah kita jaga, insya Allah puasa kita lewat pendidikan puasa, lewat madrasah Ramadan, diharapkan kita betul-betul nantinya menjadi orang-orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian keutamaan berikutnya, pahala bagi orang yang puasa sangat istimewa. Hanya rahasia kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pahala yang lainnya ada limit pahalanya, tapi ketika puasa hanya rahasia kita dengan Allah. Makanya wa ana ajzi bi, saya kata Allah yang akan membalas pahala puasa seseorang. Oleh karena itu, ketika kita puasa, insya Allah selama kita jaga dari hal-hal yang membatalkan puasa, selama kita karena semata-mata iman dan mengharap ridha Allah, insya Allah puasa kita betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang menjadi harapan kita bersama. Dengan pendidikan puasa diharapkan kita betul-betul nantinya akan dimuliakan oleh Allah dengan pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian keutamaan berikutnya, bagi orang yang menjalankan puasa Ramadan, insya Allah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama puasa itu semata-mata karena panggilan iman, semata puasa itu kita niatkan hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan puasa, dengan menjalankan ibadah sholat tarawih sampai di penghujung Ramadan, insya Allah
dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah, sehingga memasuki 1 Syawal bayi bahwa dosa kita betul-betul diampuni oleh Allah seperti bayi yang baru dilahirkan tanpa punya salah dan dosa. Itulah salah satu daripada keutamaan puasa Ramadan. Keutamaan berikutnya, bagi pahala orang-orang yang puasa masuk pintu yang istimewa, dan pintu itu namanya Royah. Hanya orang-orang yang ahli menjalankan puasa yang mampu memasuki pintu yang bernama Royah. Bagi mereka yang tidak pernah menjalankan puasa, mereka tidak akan bisa masuk, karena khusus bagi orang-orang yang berpuasa diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika masuk surga lewat pintu yang bernama Royah. Sehingga yang lainnya jika tidak menjadi orang-orang yang ahli puasa tidak akan bisa memasuki pintu lewat Royah. Inilah keistimewaan daripada keutamaan pahala puasa di bulan suci Ramadan. Baru selanjutnya, ibadah puasa betul-betul jika kita jalankan sesuai dengan tuntunan Rasulullah, insya Allah bisa jadi junnah, tameng, perisai agar kita selamat menyelamatkan anggota tubuh kita untuk tidak menjalankan maksiat. Karena jaminan kata Rasulullah SAW, asyamu junnatun, bahwa puasa adalah junnah, tameng yang bisa menyelamatkan kita sehingga kita tidak menjalankan dosa dan maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus menjauhkan kita dari api neraka. Oleh karena itu, agar puasa itu betul-betul jadi junnah, maka hindari fala yafus, jangan berkata kotor, jangan berkata jorok, wala yafsuk, jangan melakukan dosa, jangan melakukan kefasikan ketika kita menjalankan puasa, wala yajhal, jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang bodoh, mencela, mencaci dan seterusnya. Ketika kita diprovokasi sama orang, ketika kita mau bertengkar, katakan pada orang tersebut, ini sholimun. Jika dia masih tetap emosi, katakan pada diri kita sekali lagi, ini sholimun, saya orang yang berpuasa. Artinya apa? Kita mampu lewat pendidikan puasa mengendalikan emosi kita sehingga kita betul-betul mendapatkan balasan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah beberapa keutamaan puasa Ramadan yang harus kita ketahui sehingga kita tetap termotivasi, semoga tetap istiqomah sampai di penghujung Ramadan. Bukankah puasa mohon izin kepada Allah, ya Allah, mereka pada siang hari biasanya makan saya larang, biasanya minum saya larang, karena mereka menjalankan puasa kepadamu, ya Allah, izinkan aku untuk mensyafaati orang-orang yang berpuasa. Maka syafaat puasa sangat betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan puasa kita berharap semoga kita mendapatkan syafaat lewat ibadah puasa sehingga ada jaminan kita min ahlil jannah, amin Allahumma amin. Semoga ibadah puasa kita tetap istiqomah, ibadah-ibadah yang lainnya tetap istiqomah, termasuk ibadah sholat tarawih kita, tadarus kita, sedekah kita, i'tikaf kita sampai di penghujung bulan suci Ramadan. Itulah yang menjadi harapan kita bersama. Semoga amal perbuatan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum